Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat sempat, sehingga kita di waktu yang subuh ini dapat berkumpul untuk menimba ilmu agama kita agar bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa salawat salam tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua yang berada di sini nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Seperti biasa di Jumat subuh ini akan ada kajian yang insya Allah akan diisi oleh Al-Mukarram Pak Haji Qurban Hasbi. Namun sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita coba kembali. Mudah-mudahan semuanya kita sehat walafiat, tetap semangat. Walaupun ini suara saya sudah tampak serak-serak basah. Dan alhamdulillah bisa melanjutkan kajian kita tafsir. Dan mari kita juga berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Mari kita buka kitab tafsirnya. Baik, kita baca ayat 6 berarti ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi Al-Fatihah yang sudah biasa kita baca ketika kita baca tafsirnya atau baca tafsirnya ternyata cukup panjang ya, cukup panjang dari penjelasannya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini pembahasannya terkait dengan pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah sebuah doa. Dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'lul amr, kata perintah. Ihdi itu kan dari kata ahda atau hada, yahdi ya. Ihdi artinya petunjuk ya. Kemudian ihdi, berilah petunjuk. Lalu di sini pimpinlah ya, kami. Nah, dalam kata perintah itu bisa mengandung arti doa. Jadi dalam bahasa Arab seringkali
berdoa dalam bentuk kata perintah. Umpamanya Rabbi zidni ilma. Zid itu kan tambahkanlah. Ya, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, ati itu artinya berikanlah kepada kami, ya, Rabbana atina fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan. Jadi banyak kata perintah yang maknanya doa. Ini biar sedikit perjelas. Ada perintah yang artinya harus dilaksanakan. Ya, umpamanya Allah menggunakan kata aqimis sholat, dirikanlah sholat. Aqim itu artinya dari aqoma yuqimu, dirikanlah. Nah, kata ini bukan doa, karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang maknanya untuk umat Islam. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, itu memang benar-benar perintah. Jadi dalam bahasa Arab, kata perintah itu bisa paling tidak dua makna ini. Perintah dari Allah, ada dari hambanya diajari Allah untuk meminta. Ya. Jadi lafaz ihdina itu sendiri sesungguhnya kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan bagaimana tata cara berdoa. Nah, sebelum sampai lafaz ihdina, Allah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini sebagai pengantar doa. Artinya sebelum kita masuk kepada lafal doa, upayakan puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Tuhan semesta. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi itu adalah bentuk-bentuk pujian yang Allah ajarkan. Lalu masuk kepada doa. Jadi upayakan, usahakan kalau kita mau doa diawali pujian-pujian itu. Nah, ini adalah etika, tata cara atau panduan berdoa. Nah, kita baca dulu di dalam buku, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah ialah petunjuk yang menyampaikan kepada maksud yang dituju. Sirat, jalan, karena ihdina, berilah petunjuk pada kami as-sirat. Sirat yaitu jalan. Al-mustaqim atau mustaqim itu artinya lurus, yakni tidak bengkok. Maksudnya tidak menyimpang dari tujuan yang dimaksud oleh penempuhnya. Nah, ini makna secara harfiah, secara kata per kata, yaitu hidayah itu tadi petunjuk, sirat itu jalan, mustaqim itu lurus. Maka ada ini sisipan humor. Ketika ada jamaah haji atau jamaah umroh yang mungkin belum memiliki kosakata yang cukup untuk berbahasa Arab dengan penduduk Mekah, sehingga ketika bertanya atau ditanya oleh orang Arab, mau kemana, ya kan? Mau kemana? Venro. Ini kan nggak paham. Pokoknya maunya saya itu mau jalan lurus ke sana gitu. Intinya siratal mustaqim.
pokoknya maknanya lurus. Padahal itu kan doa sebenarnya, tapi memahamkan kepada orang yang kita sendiri pengen memberitahu tapi nggak punya kosakata. Ngertinya pokoknya sirat itu jalan, mustaqim itu lurus, ditambah ihdinanya itu ditempelkan gitu. Nah, pokoknya orang Arabnya bertanya, di mana hotelmu? Fil funduk. Kan bisa aja ada satu komunikasi, di mana hotelmu. Kita bingung jawabnya. Ihdinas siratal mustaqim. Pokoknya gonku wis lempeng ngono kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya ini modal lah, lumayan bagi yang belum punya kosakata bahasa Arab ya. Itu lumayan ya, bisa dijadikan bahasa komunikasi memahamkan orang. Kalau dalam bahasa Arab harian, lurus itu malah jalan tol itu. Dalam bahasa Arab, lurus itu tul. Umpamanya lurus, ala tul gitu. Jadi ala tul itu satu paket kata yang artinya lurus. Umpamanya kita bahasa Indonesia kemana? Arah Masjidil Haram. Nah, kemungkinan orang Arab paham pertanyaan kita, tapi nggak bisa menjelaskan. Akhirnya ada tul gitu. Artinya lurus. Jadi sebenarnya ketika kita dengar kata jalan tol itu bahasa Arab. Artinya towil, jalan yang panjang gitu. Jadi itu bahasa Arab. Ini hanya sisipan untuk ya modal kosakata komunikasi. Ya. Tapi kalau sekarang nggak usah khawatir, orang-orang Arab sendiri kadang malah justru bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka yang belajar bahasa kita, sementara kita ya yang hariannya berbahasa Indonesia, jarang belajar bahasa Arab, tapi sebenarnya kita sendiri sudah ngomong Arab. Baca Al-Fatihah ya bahasa Arab. Kita baca Al-Quran ya bahasa Arab. Sholat, kata-kata yang kita ucapkan bahasa Arab. Jadi sadar atau tidak, sebenarnya harian kita sudah ngomong Arab. Dari takbir atau ikhram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat. Ini hakikatnya kita berbahasa Arab. Nah, saya tidak semua orang yang sholat itu memahami apa yang diucapkan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Kita masuk ke buku lagi. Hidayah Allah kepada manusia itu ada beberapa macam. Nah, ini analisa ya dari penulisnya, yaitu Al-Marawi, yang namanya adalah Ahmad Mustafa. Jadi memberi semacam analisa hidayah Allah kepada manusia. Ada 4 di sini ya, ada 4 poin. Saya baca poinnya dulu. 1, hidayah ilham. 2, hidayah indra. 3, hidayah akal. 4, hidayah agama dan syarak. Ini analisa dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi. Coba kita ikuti apa penjelasannya. Hidayah ilham ini terdapat pada anak-anak sejak dilahirkan. Dia di masa kanak-kanak ini merasa butuh kepada makanan dan minuman, dan dimintanya dengan menangis. Ya, ini gambaran tentang hidayah ilham. Artinya secara naluri ya, anak itu sudah mendapatkan hidayah, yaitu
ilham yang ada pada dirinya. Sekalipun belum bisa bicara, ya, belum bisa memberi isyarat, tapi ketika seorang balita yang lapar, ya, haus, dia spontan mintanya dengan menangis. Nah, ini berarti memberi semacam hidayah, atau si anak itu meminta dengan bahasa tangisan, dan ini Allah beri dalam berupa ilham, ya, hidayah, ilham. Ini sisipan cerita saat saya menemani istri di ruang pemulihan, ya, semacam ICU, ya. Itu ada beberapa anak kecil yang harus operasi jantung, baru umur 1 bulan, 1 tahun 2 bulan. Jadi umur 1 tahun 2 bulan, nggak tahu sudah bisa bicara atau tidak. Tapi kan yang kalau 1 tahun itu sudah bisa bicara belum? Ya belum banyak kosakata. Itu artinya selalu menangis gitu, karena tangannya diinfus, pokoknya luar biasa bayangnya. Jadi orang yang kita lihat sudah dewasa saja betapa susahnya itu. Nah, ini anak-anak sebelum dioperasi itu kan harus istilahnya puasa. Anak ini masih minum ASI, tapi dokter pesan kepada ibunya harus dipuasakan anak ini. Berarti dari habis isya sampai habis subuh itu nggak boleh dikasih ASI. Sementara dia kehausan, dalam kondisi sakit, haus, lapar, padahal makannya itu dengan ASI. Sepanjang malam nangis untuk minta makan dan minum berupa ASI itu, tapi ibunya kan sudah dipesani dokter. Nah, ini artinya si anak itu memintanya dengan menangis, sementara orang tuanya tidak memberikan. Coba bayangkan, ya kita yang dengar malah jadi kasihan gitu loh. Awalnya kan kita kepo, artinya penasaran, kok nangis terus, kenapa? Ternyata memang minta minum, ya, minta ASI tidak diberi. Kenapa nggak diberi? Karena mau operasi. Itu memang sengaja tidak diberi. Nah, ini suatu hal yang sangat menyedihkan, tapi harus dilakukan. Nah, ini cerita sisipan bahwa yang namanya balita minta sesuatu dengan menangis, ini adalah gambaran hidayah ilham. Kemudian yang kedua, hidayah indra. Ilham dan alat-alat indra ini sama terdapat pada manusia dan binatang. Jadi kalau indra, ya, berupa mata, ya, nah ini artinya sama-sama dimiliki oleh manusia dan hewan. Bahkan ilham dan panca indra, ya, artinya 5 indra ini, dari mata, telinga, hidung, dari rasa, ini memang dimiliki, ya, oleh manusia dan juga hewan. Bahwa bahkan ilham dan panca indra ini lebih sempurna pada binatang daripada manusia. Kita semua sudah tahu, ya. Karena keduanya pada binatang menjadi sempurna, ya, sejenak setelah binatang itu dilahirkan. Jadi usia binatang itu kan lebih pendek, sehingga Allah menyempurnakannya lebih cepat.
Kalau kita rata-rata kan hidupnya lebih panjang daripada hewan itu. Coba bayangkan kayak ayam ya, setelah menetas umur 40 hari harus dipotong doang. Artinya umurnya pendek, tapi dia sudah sempurna semua instingnya ataupun indranya. Atau kita yang pengalaman melihat umpamanya kambing terlahir atau kucing ya, terlahir atau dilahirkan itu tidak lama ya, matanya hidungnya itu sudah tampak berfungsi dengan cepat ya. Bisa mencari di mana dia harus minum ASI dari induknya. Nah ini artinya sudah punya kekuatan indera lebih cepat daripada manusia. Kemudian ya, karena keduanya pada binatang menjadi sempurna sejenak setelah binatang itu dilahirkan. Tetapi pada manusia ilham dan panca indera itu timbul dengan berangsur-angsur ya. Walaupun kita sudah tahu, kita baca buku ini mengikuti alur ya, artinya biar bertahap. Jadi kita tahu perbandingan bagaimana proses indera manusia dengan indera hewan. Hewan malah justru lebih cepat. Kemudian yang ketiga, hidayah akal. Ini merupakan alat tertinggi sesudah ilham dan indera. Jadi selalu disertakan ada ilham, ada indera, ada akal. Nah, akal ini merupakan alat tertinggi setelah ilham dan indera. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang harus bergaul dengan sesamanya. Ilham dan indera saja tidak mencukupi bagi keperluan hidupnya. Jadi tidak dapat ia memerlukan akal yang akan dapat membetulkan kesalahan indera. Bukankah orang yang menderita sakit kuning itu merasakan yang manis itu menjadi pahit, dan kayu yang lurus dalam air terlihat oleh mata sebagai bengkok? Ini untuk menggambarkan bahwa indera pun kadang kurang sempurna ya. Jadi tidak dapat ia memerlukan akal ya. Jadi butuh analisa dan itu dengan akal. Maka ada hidayah akal. Selanjutnya yang keempat. Nah ini untuk menunjukkan bahwa ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim ya, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, kita butuh panduan agama ya. Jadi ketika kita sebagai manusia hanya mengandalkan tadi hidayah ilham, hidayah indra, hidayah akal, sekalipun akal sudah mengungguli dari hewan, artinya manusia yang memiliki akal itu sudah lebih tinggi dari hewan. Kalau tanpa agama tidak akan sempurna. Karena itu ada hidayah agama dan syara. Manusia memerlukan pimpinan agama karena akalnya yang masih dapat diperbudak oleh hawa nafsunya dan jiwanya yang dapat dikuasai oleh syahwatnya. Karena itu ia mengikuti jalan yang jahat dan berdosa, bermusuhan dengan sesamanya, dan saling berebut dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau kita contohkan kasus yang sekarang terjadi di Palestina, khususnya jalur Gaza, itu sebenarnya kan kerakusan ya, hawa nafsu Zionis
yang ingin mencaplok tanah Gaza itu di Palestina. Ya, jadi intinya ingin memiliki wilayah yang lebih luas dari yang sudah ada. Zionis ya. Jadi orang kan kadang ya mikirnya ini Yahudi kan. Ya betul. Tapi sebagian orang Yahudi sendiri sebenarnya nggak setuju dengan cara yang dilakukan saat ini. Tapi intinya bahwa mereka yang melakukan itu adalah mengikuti hawa nafsu. Hanya saja caranya betul-betul di era modern biadab. Artinya mempertontonkan kebiadaban Zionis ini. Makanya kita sebagai sesama umat Islam yang ya saudara-saudara kita di sana dibantai ya, dolimi, ini harus banyak ikut membantu, setidaknya doa untuk orang-orang Islam di sana. Walaupun korbannya tidak hanya umat Islam, banyak umat Kristiani yang jadi korban juga. Gereja-gereja pun dibom. Bahkan ada rumah sakit yang milik Nasrani pun dibom, ya bahasanya dibom biar untuk menggambarkan mereka dihancurkan. Nah ini adalah karena hidayah agamanya tidak berfungsi, mengatasnamakan Yahudi, tapi tidak sejalan. Seharusnya mereka yang mengaku sebagai orang Yahudi pasti di dalam kitab mereka nggak mungkin memerintahkan semacam itu. Jadi mesti ada ajaran tidak boleh membunuh manusia dengan semena-mena. Ini sudah pembunuhan, ini sudah pembantaian. Jadi agama mana yang menyuruh kejahatan seperti itu? Tidak ada. Ya, tapi ya akhirnya saling balas membalas. Karena ya, diserang, maka pihak sini menyerang, balas menyerang. Nah ini hanya terjadi bantai membantai. Ya, dalam sekilas berita ibu kotanya Israel itu Tel Aviv juga diserang juga. Artinya ya saling bantai membantai. Bagi Yahudi atau Zionis Israel ketika hancurkan wilayah Gaza dan berhasil, mereka juga bersenang-senang, bahkan pendukungnya juga ikut riang gembira. Sekarang dibalik, ketika ya entah itu Hamas, entah itu Hizbullah, entah mereka siapapun yang membalas, lalu mengenai sasaran, menghancurkan gedung-gedung di Tel Aviv, membantai manusia yang di sana, ya bagi pendukungnya senang juga, alhamdulillah berhasil gitu kan. Sama-sama membunuh sebenarnya. Jadi inilah semacam kerusakan ya. Betul-betul antara ya kedua belah pihak ini memang saling membantai, saling membunuh. Ya sebenarnya Islam itu mengajarkan kedamaian. Kalau bisa membuat sebuah perdamaian itu lebih baik. Tapi ya sulit, kedua belah pihak masing-masing punya sifat untuk menang, tapi caranya dengan kekejaman itu. Nah, maka penting hidayah agama. Jadi sekalipun perang untuk agama Islam memberi semacam rambu-rambu ketika berhadapan, jangankan dengan manusia ya manula, manusia tua, usia tua, atau juga pada anak-anak dan juga kepada wanita. Ini dalam perang ajaran Islam ini tidak boleh membunuh mereka. Kepada tanaman, pohon yang sedang berbuah saja itu tidak boleh dipotong. Begitu tingginya ya adab perang dalam Islam. Jadi tidak asal membantai, membunuh, menghancurkan. Jadi
harus punya aturan. Bahkan ketika perang manual kan berhadapan-hadapan. Ketika musuh sudah takluk, bahkan musuh minta ampun, apalagi zaman dulu ketika perang umpamanya tujuannya adalah untuk mengislamkan orang, sehingga ketika kafir kalah lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya masuk Islam, jangan dibunuh, sudah selesai. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang sahabat, ya sebenarnya dia menisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi intinya adalah seorang sahabat ketika menangkap musuh, dan sebelumnya musuhnya itu memang berniat membunuh dia, tapi balik kalah, sehingga musuhnya yang dikejar. Lalu begitu tertangkap, musuhnya bersyahadat gitu loh. Nah, sahabat ini tidak percaya syahadat ketika tertangkap. Ini hanya untuk apa istilahnya, tipu-tipu lah, biar tidak dibunuh. Tapi sahabat ini menganggap ini sebagai modus, sehingga tidak peduli walaupun sudah syahadat dibunuh juga. Karena ini dalam dunia perang, ya ada hukum halal membunuh musuh. Tapi apa yang dilakukan tersebut akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apa komentar dan sikap Nabi terhadap perbuatan sahabat tadi? Ternyata itu tidak dibenarkan. Artinya Nabi bertanya, tahukah engkau hatinya? Gitu loh. Kan awalnya dilaporkan dulu bahwa tadi ada musuh yang awalnya mau membunuh kami, ya tiba-tiba kita berhasil mengalahkan dan dia lari. Lalu ketika mau ditangkap atau sudah ditangkap mau dibunuh, dia bersyahadat. Nah gimana? Dia sudah syahadat, tapi karena saya anggap dia hanya pura-pura, bunuh juga. Tapi Nabi mengatakan, tahukah hatinya? Tahukah kamu hatinya? Ya jawabannya jelas tidak tahu. Kenapa kamu bunuh? Kan itu. Ya kan tadi memang mau membunuh saya. Ya tapi kan endingnya dia bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat berarti dia Islam. Kalau sudah Islam, walaupun tadi mau membunuhmu, jangan kamu bunuh, kan gitu maknanya. Artinya betapa Nabi itu memberi panduan yang cukup mulia. Jadi sekalipun kepada musuh yang mau membunuh, tapi kemudian bertaubat, bersyahadat, harus dilepas, jangan dibunuh. Tapi kayaknya kalau kita begitu juga ikut bunuh juga kali ya. Jadi umpamanya kita menangkap pencuri, lalu minta maaf, minta ampun, bahkan menjelaskan kenapa mencuri, karena betul-betul tidak, katakanlah mencuri makanan, ya, betul-betul tidak punya makanan, sementara keluarganya kelaparan, umpamanya ini hanya sebuah cerita saja untuk menggambarkan suasana, sehingga terpaksa mencuri makanan demi si anaknya atau keluarganya. Dan ini benar umpamanya. Nah, ketika kita menangkap si pencuri, seharusnya kalau tahu alasannya itu dan terbukti benar, jangan disakiti. Tapi kira-kira penduduk masyarakat kita itu kalau menangkap pencuri mau ngapain coba? Tangkap, pukul, gebuki, kalau perlu dibunuh, itu naudzubillah. Ini kan justru kekejaman yang dilakukan. Jadi si pencuri ini melakukan kejahatan, tapi yang memukul dan sampai membunuh itu lebih kejam, lebih jahat. Jangan dipikir merasa ini maling, sudah saya tangkap, sudah saya bunuh, hore berhasil. Oh, jangan pikir itu berhasil. Justru Anda itu zalim. Yang menangkap, yang sampai akhirnya menyakiti dan membunuh, dosanya lebih besar daripada si pencuri. Bisa jadi pencurinya masuk surga, yang membunuh itu tadi, yang menangkap masuk neraka.
waspadalah, jangan mudah emosi. Tapi ya ketika di suatu tempat mungkin hanya muncul emosi karena terbawa lingkungan. Ya paling tidak kita ini yang memprakarsai agar jangan mudah emosi menghadapi situasi. Ya, jadi kadang-kadang melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Karena itu pentingnya hidayah agama dan syara sebagai panduan. Saya baca sedikit dan kita akhiri. Manusia memerlukan pimpinan agama karena akalnya yang masih dapat diperbudak oleh hawa nafsunya dan jiwanya yang sangat dikuasai oleh syahwatnya. Karena itu ia mengikuti jalan yang jahat dan berdosa, bermusuhan dengan sesamanya dan saling berebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya agama akan timbul kebenaran dikala akal telah dikalahkan oleh hawa nafsu, dan dapatlah manusia mengenal dengan jelas batas-batas hukum dan syariat. Dengan demikian ia akan mengikutinya dan mencegah dirinya berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan. Di samping manusia menurut nalurinya mempunyai kesadaran akan adanya kekuatan gaib yang menguasai dirinya dan seluruh alam. Kepada kekuasaannya lah dihubungkan segala kejadian yang tidak dapat diketahui sebab-sebabnya. Dia akan menempuh kehidupan di luar kehidupan yang terbatas ini. Manusia dengan semata-mata akalnya tidak dapat mengetahui apa yang wajib dikerjakannya bagi pemilik kekuasaan ini. Akal manusia juga tidak dapat atau tidak mampu mencapai apa yang menjadi kebahagiaan hidup baginya di dunia ini, sehingga ia mestilah memerlukan petunjuk agama yang dengan kemurahannya Allah memberikan serta menganugerahkan kepadanya. Nah, ini sebagai penjelasan tentang hidayah agama dan syara. Artinya bahwa akan menjadi sempurna hidup kita kalau kita mendapatkan petunjuk atau hidayah yang tentunya lengkap. Ada hidayah ilham, hidayah indra, hidayah akal, dan tentunya hidayah agama dan syara. Karenanya tiap hari kita masih butuh hidayah agama. Jangan merasa kita sudah masuk Islam, kita sudah beriman, lalu tidak perlu petunjuk. Nah, ini salah. Kenapa? Surat Al-Fatihah dijadikan bacaan wajib tiap rakaat. Bukan hanya sholat sekali, tapi dalam sholat yang jumlahnya 4 rakaat, setiap rakaatnya mesti ada ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jadi karena kita memiliki hawa nafsu yang kadang mengalahkan akal pikiran, maka berdoa kepada Allah, pasrah dan minta petunjuk agama jalan yang lurus ini wajib tiap saat. Jangan sampai lengah. Kadang kita membaca ihdinas siratal mustaqim kurang sadar bahwa ini betapa pentingnya petunjuk agama, sehingga setiap rakaat sholat, bahkan sholat sunnah wajib juga Al-Fatihah. Sholatnya sunnah, tapi Al-Fatihahnya wajib. Kenapa? Kalau sholat sunnah tanpa Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Maka wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya minta petunjuk hidayah lurus dari Allah itu tiap waktu, setiap saat. Jangan sombong, saya muslim, saya sudah beriman, saya percaya Al-Quran dan seterusnya, tapi tidak merasa bahwa kita masih butuh petunjuk Allah. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan itu kita lalai,
dalam hal ya bermasyarakat atau berkeluarga, apalagi dalam dunia politik, kayaknya hidayah Allah sudah terabaikan. Gak mengenal etika, gak mengenal aturan, gak mengenal panduan agama. Bahkan kelihatannya rata-rata mereka yang mencalonkan diri apapun, dari presiden, wakil presiden, anggota DPR, kelingan mati kurang gitu. Ada gak yang berpikir mungkin saya mati sebelum pemilu gitu loh? Kayaknya jarang mikir itu. Pikirannya pokoknya aku menang, aku jadi pemimpin gitu kan. Nah ini ya saking semangatnya. Nah maksudnya kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, juga harus ingat bahwa kemenangan itu juga Allah yang memberikan. Kalau toh kekalahan, ya itu adalah juga Allah yang menetapkan. Dan hidup mati kita pun sebenarnya Allah yang menentukan. Nah ini harusnya menjadi panduan setiap calon pemimpin. Kalau pemimpin-pemimpin atau calon-calon yang akan jadi pemimpin gak ada hidayah Allah, tidak pernah meminta ihdinas siratal mustaqim dalam arti yang sungguhnya, waspadalah. Berarti dia pemimpin yang sesungguhnya tidak punya hidayah agama. Maka teorinya kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali pilih dia. Waspadalah, waspadalah. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau untuk dirinya saja tidak minta petunjuk kepada Allah, kalau dirinya saja tidak menggunakan hidayah agama dan syara, bagaimana akan menggunakan untuk orang lain? Karenanya coba renungkan kembali. Apapun partai kita, apapun calon pilihan kita, kita harus kembali petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau perlu, kalau mau noblos juga ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi biar noblosnya yang pas. Ya, ini sebagai pengingat saja, karena sesungguhnya kita sudah tahu, sudah paham, tapi karena memang ayat yang harus kita bahas ini, maka ini sebagai pengingat untuk tetap menjadi panduan kita bersama. Jadi mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajari, tapi hanya untuk tawasau bil haqqi, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Mudah-mudahan bacaan kita bermanfaat buat kita semuanya. Dan mohon maaf lahir batin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi